Halo, selamat pagi anak-anak. Di hari ini Bapak mau memberikan materi di pembelajaran 11 di LKS Zamrud halaman 30 sampai halaman 32. Hidup menurut kehendak Allah. Apakah kalian punya tanaman di rumah? Pastinya banyak ya. Bagaimana cara merawatnya? Ya, bisa disiram, bisa dirawat, dipupuk, dicangkul, dan diapain ya, banyak banget. Nah, setiap orang tua menginginkan anaknya bertumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai karakter yang baik. Tuhan mengatakan bahwa setiap anak yang dididik dengan karakter yang baik akan menghasilkan kehidupan yang baik pula. Nah, di halaman 30 yang panah yang ketiga itu ada Allah ya. Allah itu diganti dengan anak, harusnya itu anak. Anak yang taat kepada orang tua akan diberi umur panjang. Nah, demikian juga anak yang taat kepada kehendak Tuhan akan diberkati. Nah, seperti itu. Nah, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia untuk hidup taat kepadanya. Tetapi manusia melanggar perintah Tuhan. Akibatnya manusia mengalami hidup sengsara. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan mereka harus bekerja untuk hidup. Nah, seperti itu. Itu cerita Adam dan Hawa saat mereka dikeluarkan dari Taman Eden ya. Nah, jika kita melihat kehidupan manusia di sekitar kita, akan nama perbedaan dari sikap hidup orang taat kepada Tuhan maupun yang tidak ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh larut seperti kehidupan yang tidak benar. Orang yang tidak suka pada kebenaran hidup ya, suka bohong, licik, mencuri dan lain sebagainya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Anak Tuhan itu ya harus hidup dengan akan taat kepada Tuhan juga ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Nah, oleh Tuhan kita dijadikan sebagai anak terang, yaitu dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ya, lagunya aku anak terang. Aku anak terang. Nah, seperti itu lagunya. Nah, semua orang yang memerlukan Tuhan pasti akan mendapat berkat yang luar biasa dan menjadi terang di dalam kehidupan. Nah, kita menjadi anak terang itu juga penuh resiko yang dihadapi ya. Rasul Paulus itu juga ya banyak resiko yang dia hadapi. Dia berani mati juga ya. Nah, ini Efesus supaya berani menjadi buah terang, itu dengan cara satu, mengikuti kehendak Allah, artinya tidak mudah terpengaruh. Terus yang kedua, tetap hidup dalam Tuhan Yesus, artinya percaya pada Tuhan Yesus dengan rajin berdoa, memuji Tuhan, ke gereja, terus bakti kepada orang tua. Orang yang hidup dalam terang akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupannya. Kebajikan, keadilan, kebenaran ya. Kebajikan adalah semangat kemurahan hati. Terus keadilan adalah hal yang memberi kepada manusia dan telah menjadi haknya. Dan kebenaran itu adalah mencangkut kebenaran moral yang dilaksanakan, yaitu adalah poin-poinnya. Oke. Nah, terang yang dibawa oleh Kristus membuat kita kuat dalam melakukan hal yang benar ya. Dengan terang kita bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Terus hidup terang harus dilatih dari sejak kecil, dari sejak SD atau sejak TK ya, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai perguruan tinggi, sampai S1, S2 jadi dokter, profesor. Nah, sampai cita-cita tercapai. Jika dari kecil kita terbiasa hidup baik ya, sampai besar kita juga hidup baik juga, kita benar, kita menjadi terang, jadi contoh, menjadi teladan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempunyai sikap hidup yang baik yang dikehendaki Allah. Nah, contohnya ada banyak banget ya. Oke, yang A,
tidak hidup serakah, yang B tidak mengucapkan kata kotor, ya, yang C tidak bergaul dengan orang yang suka berbuat jahat, yang D hidup jujur, yang E bersikap adil dan benar, yang F berani mengingatkan teman yang berbuat salah, yang G tetap mau belajar dari orang lain, yang H gemar bersyukur dan memuji Tuhan dengan kata atau perbuatan, terus yang I rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu adalah tindakan-tindakan. Oke, sulitkah kita melakukan hal tersebut atau hal yang di atas itu? Ya sulit sih, tapi ya kita harus melakukannya. Jangan takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.